Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada remote Cisco Real Device, remote Cisco pada paket tracer, perintah dasar Cisco, service password encryption, konfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu remote Cisco Real Device. Kalian bisa perhatikan, di sini terdapat kabel, laptop, PC, dan switch. Dan pada switch terdapat banyak port yang disebut dengan interface. Fungsinya yaitu dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Jadi di sini kita akan belajar tentang remote access. Untuk remote laptop dan PC. Di sini terdapat konsol, board, dan bisa juga menggunakan kabel. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu remote Cisco pada paket tracer. Di sini pada Cisco paket tracer saya sudah siapkan PC dan switch. Kemudian kita akan sambungkan dengan menggunakan kabel konsol. Klik pada switch dan pilih port konsol. Kemudian klik pada PC dan pilih port RS232. Sebenarnya kita bisa konfigurasi switch pada tampilan CLI langsung seperti ini, tapi untuk konfigurasi remote, kita akan melakukannya lewat PC, yaitu dengan membuka desktop. Dan kita pilih terminal, lalu di sini klik OK. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat tulisan switch, yang artinya kita sudah berhasil meremote switch-nya. Lalu pembahasan selanjutnya ada basic command Cisco. Kita buka switch-nya. Dan bisa diperhatikan di sini terdapat tanda lebih dari yang menandakan kita sedang berada di user mode. Kita bisa ketikkan tanda tanya, maka pada user mode izin aksesnya terbatas. Kita bisa akses mode lain dengan mengetik enable, maka kita sudah berada di privilege mode. Jika kita tekan tanda tanya lagi, maka akan muncul akses mode lebih banyak. Bisa kita lihat terdapat more. Jika kita enter, maka akan muncul komen selanjutnya. Kemudian jika kita tekan spasi, maka akan muncul semua komen. Lalu ada juga global mode, kita bisa masuk dengan mengetik conft, maka kita sudah bisa masuk ke dalam global mode. Di sini kita bisa klik tanda tanya. Nah, pada global mode kita memiliki lebih banyak akses mode lagi. Dan juga bisa lakukan konfigurasi. Pembahasan berikutnya yaitu ada service password encryption. Langsung saja kita bisa buka switch-nya untuk memberi password, yaitu supaya switch-nya lebih aman. Di sini kita akan masuk ke mode privilege dulu, kemudian kita akan masuk ke global mode. Untuk membuat password kita bisa ketik enable password, lalu masukkan password yang kita inginkan, misalkan 123, kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa exit dulu, dan exit lagi, lalu kita akan masuk ke mode privilege, maka di sini akan dimintai password. Nah, kalian bisa masukkan saja, kemudian jika kalian lupa dengan passwordnya, kita bisa ketikkan Sauron. Maka kalian bisa perhatikan, di sini akan muncul password yang telah kita setting. Tetapi dengan menggunakan enable password saja ternyata belum aman. Lalu kita akan gunakan enable secret. Kita bisa tekan CTRL-X untuk keluar, lalu masuk ke global mode. Lalu di sini kita ketikkan enable secret dan kita masukkan passwordnya, misalkan Wulan atau nama saya. Jika sudah, kita bisa exit, lalu kita akan masuk lagi ke mode privilege, dan kita masukkan password secretnya. Maka kita telah berhasil masuk ke mode privilege menggunakan enable secret. Di sini kita coba cek dengan Sauron, maka kalian bisa lihat pada enable secret, untuk passwordnya tidak terlihat, yang mana ia menjadi lebih aman. Sedangkan enable password itu terlihat jelas, yaitu 123. Kita juga bisa membuat enable password supaya tidak terlihat seperti enable secret. Caranya kita bisa tekan CTRL-X dulu, lalu ketik saja service password encryption. Jika sudah di enter, kita coba masuk ke mode privilege lagi, lalu kita ketikkan Sauron. Nah, maka di sini keduanya sudah tidak terlihat. Namun tetap saja, walaupun kita sudah mengubah enable password menjadi sebuah encryption, tetap tidak aman karena bisa di-crack melalui browser.
Jadi nantinya kode ini bisa kita copy dan salin melalui browser. Dan nantinya akan terlihat password yang kita gunakan juga. Jadi tetap lebih aman dengan menggunakan Enable Security. Kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini saya sudah menambahkan sebuah router 2811 dan terdapat 3 PC yang terhubung oleh kabel automatic. Nah, tetapi khusus untuk PC 3, kita akan gunakan kabel straight. Di sini perhatikan pada IP address-nya. Network di antara switch dan router IP-nya itu 10.10.0/24. Kemudian dari router dan yang mengarah ke switch, IP-nya 10.10.1/24. Lalu IP untuk PC1 adalah 10.10.10.2/24. Dan PC2 itu 10.10.10.3/24. Kemudian network di antara router dan PC3 gunakan 20.20.20.0/24. Sedangkan untuk IP yang mengarah ke PC3 kita akan gunakan IP 20.20.20.1/24 dan PC3-nya 20.20.20.2/24. Jika sudah, kita bisa konfigurasikan secara CLI di routernya. Di sini jika dilihat FA0/0 merupakan interface yang mengarah ke switch dan FA0/1 merupakan interface yang mengarah ke PC3. Pada CLI kita akan konfigurasikan yang mengarah ke switch dulu, yaitu FA0/0. Di sini kita bisa ketikkan enable atau N, lalu conf D. Di sini kita bisa masuk ke interface 0/0 dengan mengetikkan interface FA0/0. Kemudian masukkan IP-nya dengan mengetikkan IP address 10.10.10.1 dan masukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Setelah di-enter, kita akan aktifkan interface FA0/0 dengan perintah no shutdown. Maka untuk interface yang mengarah ke switch sudah selesai. Jadi kita bisa lanjut ke interface yang satunya lagi. Kita bisa exit dulu, lalu kita masuk ke interface FA0/1 dulu dan masukkan IP-nya dengan subnet mask yaitu IP address 20.20.20.1 255.255.255.0 dan jangan lupa untuk mengaktifkannya dengan perintah no shutdown. Selanjutnya kita akan konfigurasikan di masing-masing PC sesuai dengan IP yang sudah dituliskan sebelumnya. Nah, di sini setelah mengisi IP, jangan lupa untuk menambahkan gateway pada kolom default gateway. Jadi gateway-nya adalah jalan, yakni jalan agar kelompok yang kiri bisa komunikasi dengan PC3. Karena jalannya melalui router, kita bisa gunakan IP yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Untuk gateway-nya kita isi 10.10.10.1 pada PC1 dan kita akan isi di PC2 dan PC3. Namun untuk PC3 gateway-nya 20.20.20.1. Jika sudah, kita bisa tes koneksi di kedua kelompok ini. Kita klik surat dan ke PC2, lalu ke PC3. Nah, pada percobaan yang pertama di sini akan failed. Jadi kita akan melakukan percobaan yang kedua, maka ia akan berhasil atau successful. Jika sudah berhasil konfigurasi agar semua PC dapat saling terhubung, kemudian terdapat satu basic command lagi yaitu command N. Command ini apabila kita menggunakan perintah exit, kita akan berada di global mode, tetapi apabila kita menggunakan perintah N, kita langsung keluar dari interface FA0/0 dan langsung masuk ke mode privilege. Jadi hanya itu perbedaan dari exit dan N. Mungkin segitu saja video pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.